Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gusti Ngurah Dwi Serana Putra, NIM 161705124, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan presentasikan skripsi dengan judul Pengaruh COVID-19 terhadap return saham perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nyoman Trisnawati, SEAK MPD, selaku dosen pembimbing utama, dan terima kasih kepada Bapak Nyoman Aris Surya Darmawan, SEAK MSI, selaku dosen pembimbing pendamping, dan terima kasih juga kepada Bapak DR Edi Sujana, SE MSIAK, selaku dosen penelaah. Adapun materi yang kali ini saya cantumkan ada 5 topik pembahasan. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, serta yang terakhir itu penutup. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja ke pendahuluan. Latar belakang, virus corona atau COVID-19 adalah jenis virus yang menyerang saluran pernapasan manusia. Virus ini menyebabkan terjadinya penyakit infeksi saluran pernapasan. COVID-19 ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Virus ini diyakini berasal dari hewan yang kemudian pindah ke hewan perantara sebelumnya dapat menginfeksi manusia. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk ke dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Hanya berbeda jenis virusnya. Orang yang terkena COVID-19 biasanya akan mengeluarkan gejala berupa demam, batuk, serta sesak nafas. Sejak kasus pertama diumumkan, angka kasus positif COVID-19 terus mengalami peningkatan. Hingga Rabu, 1 April 2020, jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 1.677 dengan pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 103 orang dan 157 pasien lainnya dinyatakan meninggal dunia. Tentu saja angka tersebut diyakini cukup besar, dapat dilihat dari kasus pertama mulai dari bulan Maret lalu. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan bahwa virus corona yang tengah merebak saat ini bisa dikategorikan sebagai pandemi global. Pernyataan tersebut dikomunikasikan oleh Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers yang berlangsung Rabu 11 Maret 2020. Pengumuman pemerintah tentang COVID-19 sebagai bencana darurat global ikut mempengaruhi pasar modal secara keseluruhan. Dilihat dari data statistik dari laman resmi Bursa Efek Indonesia, IHSG telah mengalami penurunan sebesar 13,44% sejak 1 Januari 2020. Selain IHSG, nilai tukar rupiah sudah mulai tembus ke angka 14.000 rupiah US dollar. Dan sejak 2 Januari 2020 dari level 13.000 per US dollar, kurs rupiah telah melemah sebesar 3,7%. Saat pandemi COVID-19, saham-saham emiten farmasi di Bursa Efek Indonesia atau BI menguat. Indeks saham gabungan IHSG menguat sebesar 0,84% pada Jumat 6 Maret 2020. Data BI mencatat saham PT Kalbe Farma Tbk mengalami kenaikan sebesar 1,23%. Namun, hal sebaliknya terjadi pada Rabu 11 Maret 2020, terjadi penurunan pada banyak harga saham perusahaan di sektor farmasi seperti Daria Varia Laboratoria Tbk, mengalami penurunan menjadi 2,050 yang sebelumnya 2,190. Penurunan ini dikarenakan adanya fenomena akumulasi buy banyak di saham-saham farmasi. Bursa saham di suatu negara umumnya bersifat sensitif terhadap berbagai peristiwa di sekitarnya. Sangat menarik untuk melakukan penelitian mengenai reaksi pasar modal terhadap peristiwa yang diakibatkan oleh faktor non-ekonomi yang terjadi di Indonesia. Ada perumusan masalah yang ditarik adalah apakah terdapat perbedaan abnormal return pada perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia sebelum
sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19 sebagai bencana darurat global. Kajian teori, yang pertama teori sinyal, kedua pengertian pasar modal, efisiensi pasar modal, dan peranan pasar modal. Return dan yang terakhir abnormal return. Menurut Fahmi, tahun 2012, teori sinyal merupakan teori yang menjelaskan bahwa sinyal-sinyal yang timbul dari informasi yang berasal dari eksternal perusahaan maupun internal perusahaan secara langsung akan berpengaruh pada pergerakan harga dari perusahaan terkait. Informasi yang dipublis sebagai pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman mengandung nilai yang belum diketahui oleh investor, maka informasi tersebut akan dianalisis terlebih dahulu sehingga nanti akan dapat kesimpulan apakah informasi tersebut memiliki sinyal negatif atau positif. Ketika informasi yang didapat oleh investor mengandung sinyal negatif, maka diperkirakan akan menyebabkan penurunan pada harga saham, volume perdagangan, dan abnormal return perusahaan. Selanjutnya pengertian pasar modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berhubungan dengan efek. Efisiensi pasar modal. Pasar saham yang juga dikatakan efisien jika reaksi yang terjadi pada pasar tersebut cepat dan akurat akibat dari adanya suatu peristiwa dan mampu untuk kembali pada keseimbangan harga dengan cepat. Menurut Hartono tahun 2013, pasar yang efisien akan lebih cepat untuk terpengaruh dan beradaptasi jika terdapat suatu peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan perusahaan atau sekuritas. Peranan pasar modal. Pasar modal memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan perekonomian negara. Yang pertama, pasar modal mampu memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil atau return yang diharapkan. Yang kedua, pasar modal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk beradaptasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Pasar modal juga menyediakan informasi yang dibutuhkan pemodal, sehingga mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga, termasuk biaya pencairan. Selanjutnya itu return. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa realisasi atau return yang sudah terjadi, dan return ekspektasi atau return yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya abnormal return. Abnormal return merupakan ketidaksesuaian dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return yang diharapkan oleh investor. Abnormal return merupakan selisih dari return sesungguhnya terjadi dengan return yang diharapkan. Nah, untuk menghitung besarnya abnormal return, biasanya terlebih dahulu harus menghitung return ekspektasinya dulu. Selanjutnya, kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh COVID-19 terhadap return saham pada perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia dilihat dari perbedaan rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19 sebagai bencana darurat global. Hipotesis penelitian yang dapat ditarik yaitu H0. Tidak ada perbedaan abnormal return pada perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19 sebagai bencana darurat global. HA. Terdapat perbedaan abnormal return pada perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19 sebagai bencana darurat global. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif
yang akan menggunakan metode studi peristiwa pengumuman COVID-19 sebagai bencana darurat global pada perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah general dari suatu objek atau subjek yang akan diteliti. Populasi digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar atau yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 18 perusahaan. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dan dalam penelitian ini adalah teknik sampling total atau sampling jenuh, yaitu pengambilan seluruh populasi yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Untuk instrumen variabel penelitian adalah sesuatu apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diteliti, sehingga memperoleh informasi terkait dengan penelitian yang nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan mengenai hasil yang diperoleh dari variabel tersebut. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data yang telah ada sebelumnya. Untuk sumber data, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari informasi harga penutupan saham setiap harinya dan perdagangan saham pada Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, metode dan teknik analisis data. Yang pertama ada uji analisis deskriptif statis. Kedua ada uji normalitas. Dan yang ketiga ada uji hipotesis. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan hasil dari H-3 sampai H+3 nilai minimal didapat oleh perusahaan Millennium Parchon International Tbk dan nilai maksimum didapat oleh perusahaan Shabdon Pharma Tbk dan nilai rata-rata harga saham pada H-3 hingga H+3 bernilai positif. Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dari tabel 4.2 hingga tabel 4.4 menampilkan hasil uji normalitas abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19 dengan menggunakan conventional test. Rata-rata hasil pengujian menunjukkan lebih dari 0,05, yaitu 7 dari 7 hari penelitian. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena sig lebih besar dari 0,05 berdasarkan output di tes statik bernilai 0,00 karena lebih kecil dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan HA diterima, yang artinya ada perbedaan antara abnormal return saham perusahaan farmasi untuk 3 hari sebelum kejadian dan 3 hari setelah kejadian. Hasil uji paret sampel t-test pada tabel 4.5 menunjukkan secara deskriptif terdapat adanya perbedaan rata-rata. Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan hasil tersebut diketahui nilai signifikasi masing-masing data kurang dari 0,05. Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada data H-1 dan H+1 memiliki nilai signifikasi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka terdapat perbedaan pada H-1 dan H+1 diumumkannya kasus pada pertama COVID-19 di Indonesia. Pada data H-2 hingga H+2 memiliki nilai signifikasi sebesar 0,179 yang lebih kecil dari 0,05. Maka tidak terdapat perbedaan pada H-2 hingga dan H+2 diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Pada H-3 dan H+3 memiliki nilai signifikasi sebesar 0,077 yang lebih
kecil dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan pada H-3 dan H+3 diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, simpulan. Hasil analisis memberikan sebuah jawaban di mana COVID-19 memberikan pengaruh pada return saham perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara parsial antara return saham perusahaan farmasi di Indonesia sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Saran bagi perusahaan farmasi. Perusahaan harus berusaha untuk menjaga kestabilan kenaikan harga saham guna menjaga kepercayaan dan ketertarikan investor dan masyarakat, karena nilai harga saham yang stabil atau terus meningkat dapat meningkatkan return saham. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa memanfaatkan keterbatasan nilai ini, yakni mengambil perusahaan yang berbeda dan variabel yang berbeda seperti volume transaksi saham, mengingat dalam penelitian ini belum dibahas. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Mohon maaf dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.